Jadi kita sekarang ada layanan online di Pandawa. Coba ini yang nonton sekitar ada 58.000 orang ya. Boleh di save aja dulu nomornya di 081181165165. Jadi di Pandawa ini sebenarnya bisa menyelesaikan semua masalah administrasi, pengaduan atau informasi sobat JKN semuanya. Jadi boleh di save aja nomornya. Nanti di sini kalau mau perubahan data bisa, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali itu bisa melalui nomor Pandawa ini. Ini yang nonton 55.000 orang boleh di save dulu nomornya ya, 081181165165. Jadi nanti kalau mau perlu administrasi atau apapun bisa dichat ke nomor ini ya. Subhanallah, Masya Allah. Ada komen Subhanallah. Alhamdulillah ya. Oke, dari Kak Risa Winda Sari Shop, BPJS Kesehatanku sudah dinonaktifkan sama perusahaan. Jadi mau aktifkan bayar mandiri gimana caranya Kak? Mudah sekali, bisa melalui aplikasi mobile JKN, Care Center maupun nomor Pandawa. Jadi Kak Risa boleh di save aja nomor Pandawanya. Nanti di chat aja ke sini, Kakak pilihnya yang menu administrasi, kemudian pilih yang pengaktifan kembali status kepesertaan gitu. Karena sebenarnya BPJS Kesehatan ini kita sudah digital. Jadi kalau kakaknya nggak sempat ke kantor cabang atau jauh ke kantor cabang, kita bisa melalui layanan online aja. Ada Pandawa, mobil JKN, Care Center 165, website BPJS Kesehatan boleh dimanfaatkan aja ya Kak ya. Kak, kalau kartu BPJS-nya hilang, gimana apa sih tadi? Kalau BPJS-nya hilang, aduh sorry ya Kak, tadi kelewat komennya. Oh, kalau kartu BPJS-nya hilang, bagaimana cara urusnya lagi Bu? Jadi kartu kita sekarang nggak cetak lagi ya. Kita tidak ada lagi pencetakan kartu. Jadi kalau misalnya memang mau berobat, bisa menggunakan NIK di KTP, KK, ataupun kalau untuk anak-anak bisa menggunakan KIA-nya. Asalkan kepesertaan BPJS-nya terdaftar. Kalau misalnya kakaknya memang perlu kartu, itu bisa akses kartu digital di aplikasi mobile JKN. Gitu, karena kita sekarang udah online ya. Udah lebih mudah sih berobat pakai KTP aja, jadi nggak usah bawa banyak-banyak kartu, tinggal bawa KTP udah bisa pakai berobat dan sebagainya gitu. Kak, aku bulan lalu baru buat BPJS, mau ganti Vaskes di JKN belum bisa, gimana Kak? Iya Kak, untuk perubahan Vaskes itu dia bisanya 3 bulan sekali. Jadi kalau kakaknya baru bulan lalu daftar BPJS, bulan ini mau ganti Vaskes belum bisa. Kecuali misalnya kakaknya memang udah pindah domisili dari domisili sebelumnya, itu nanti boleh dicoba aja pindah Vaskes melalui aplikasi mobile JKN, melalui Pandawa, di nomor 081181165165. Nanti pilih yang ubah fasilitas kesehatan kurang dari 3 bulan. Nanti kakak melampirkan surat domisili dari tempat tinggal barunya gitu. Itu kalau misalnya kakaknya memang udah pindah domisili. Tapi kalau misalnya memang belum pindah domisili, masih di situ, mohon maaf belum bisa ya Kak, menunggu 3 bulan terlebih dahulu gitu. Kak, di MPP bisa layanan administrasinya apa aja Kak? Bisa ubah Vaskes? Bisa semua. Jadi di MPP ini kita ada informasi, administrasi maupun pengaduan seperti itu. Jadi ini kita kan sudah buka MPP di Aceh Barat ya. Jadi kalau misalnya mau mengurus administrasi, informasi atau pengaduan boleh ke MPP saja. Jadi kita selain di kantor cabang juga buka pelayanan di MPP. Karena sebenarnya lebih mudah nggak sih kita ke MPP? Banyak instansi-instansi lain. Jadi kalau misalnya mau ngurus bisa ngurus sekalian gitu, nggak usah ke kantor ini mungkin jauh ya. Jadi kalau di MPP kita sekalian bisa ngurus semuanya. Siapa tahu mau ngurus kakak bisa ke Capil, mau ke BPJS-nya bisa langsung. Jadi lebih cepat, efisiensi waktu gitu. Kalau ada tunggakan udah nggak mampu bayar gimana Kak? Apakah info pemutihan itu benaran? Nah, jadi ke info pemutihan itu kemarin memang ada, cuman sekarang belum ada info resminya dari pemerintah. Kita menunggu aja info resmi dari pemerintah, karena sebenarnya BPJS ini kan menjalankan amanat dari presiden ya. Jadi kita apapun keputusan dari pemerintah kita ikuti, nanti ada info resminya kok. Boleh lihat lagi nomornya, mau SS boleh Kak, ini ya mirroring untuk 9 gimana Bu? Itu ada setelannya mirroring. Oh gitu. Supaya nggak kembali. Oh iya. Ya, Oke, ini untuk 88.000 orang, boleh di screenshot dulu ya nomor Pandawanya, atau kita komen aja ya nomor Pandawa. Ntar ya guys, 0 mungkin bisa dipin Pandawa. Ntar ya, kita chat aja dulu nomor WA Pandawa 08118165 Oke. Nah, jadi ini udah di pin ya nomor WA Pandawa. Jadi
yang butuh administrasi, informasi atau pengaduan boleh chat dulu ke Pandawa. Nanti di situ kalau mau rubah nama, rubah data, rubah vaskes, penambahan anggota keluarga, pengaktifan bisa di Pandawa. Ini tadi yang mana ya? Kak, BSU cair nggak Kak? Sorry, kita BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya yang nanya tentang BPJS Kesehatan, nanya BSU, JMO, mohon maaf kita belum bisa jawab ya Kak. Karena kita berbeda instansi. Jadi kalau kita jawab nanti kita takut salah info seperti itu. Kak, cara bikin BPJS kayak mana? Apa langsung ke puskesmas atau ke kelurahan dulu? Itu kakaknya berarti mau BPJS PBI ya. Kalau PBI itu kan kita ada dua, PBI JK yang punya pemerintah pusat sama PBI APBD yang tanggungan pemerintah daerah. Kalau yang PBI JK itu pastikan dulu data kakaknya masuk ke dalam kuota dinas sosial, ke dalam data DTKS tadi. Gitu. Kalau PBI APBD itu dia berbeda provinsi, berbeda lokasi, berbeda itulah kebijakannya. Nanti kakaknya kalau mau PBI APBD ini boleh dikonfirmasi dulu ke kantor cabang terdekat untuk peraturannya gimana. Kak, kalau setelah tanggal lahir di BPJS Ketenagakerjaan gimana ya? Ini BPJS Ketenagakerjaan. Kita BPJS Kesehatan. Sobat JKN, gimana ya cara kita? Nah, kita di sini BPJS Kesehatan. Jadi kalau BPJS Ketenagakerja kita belum bisa jawab karena nanti takut salah info. Seperti itu, kita berbeda instansi, teman-teman. Ini yang nanya-nanya BSU, JMO, mohon maaf ya. Kita skip aja ya karena kita nggak bisa jawab gitu. Gimana ya, tadi udah sampai mana Kak? Kalau PBI gimana itu Kak maksudnya? Itu PBI itu yang tanggungan dari pemerintah, jadi iurannya itu dibayarkan sama pemerintah. Dia ada dua jenis, ada PBI yang ditanggung sama pemerintah pusat melalui dinas sosial, ada PBI APBD yang merupakan tanggungan dari masing-masing daerah gitu. Jadi syarat dan peraturannya itu berbeda-beda semua, mengikuti dari pemerintahnya gitu. Aku sudah pisah kakak karena cerai, haruskah perbarui data di BPJS? Iya. Jadi setiap ada perubahan data, penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga itu harus dilaporkan ke BPJS agar datanya valid. Apalagi kalau kakaknya memang terdaftar di Mandiri. Nah, jadi kan untuk iurannya kalau misalnya sudah pisah kakak udah bisa kita pisahkan gitu. Kak, tanya dong kalau buat mutusin BPJS Mandiri gimana ya? Jadi kan kalau BPJS ini program JKN ya, itu kan berdasarkan peraturan presiden wajib untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi kalau misalnya BPJS Mandiri ini dia tidak bisa kita putuskan kecuali kakaknya sudah bekerja, bisa beralih ke segmen lain, ataupun sudah masuk ke dalam penerima bantuan iuran dari pemerintah, itu bisa. Ataupun kakaknya ke luar negeri, itu baru bisa kita nonaktifkan. Tapi kalau misalnya kakaknya tidak masuk ke dalam kriteria di atas, mohon maaf BPJS Mandirinya itu tidak bisa kita putuskan kecuali misal kakaknya nanti mengurus sebagai penerima bantuan iuran, itu nanti bisa gitu ya. Jadi yang ke skip mohon maaf ya karena kita ada 99.000 yang nonton, jadi komennya tuh cepet banget lewatnya. Kak, cara ganti nomor HP yang terdaftar di JKN gimana Kak? Mau verifikasi tapi lupa nomor yang terdaftarnya. Ini dari Kak Esalsbil ya. Jadi kalau mau ganti nomor HP sebenarnya mudah, nggak usah ke kantor, tinggal chat aja di nomor Pandawa ini di 081181651165. Jadi nanti di situ pilih yang menu perubahan atau perbaikan data. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja nomor HP barunya berapa, nanti ada petugas kita yang memproses petugas Pandawanya gitu ya. BPJS dari aplikasi gimana Kak? Kalau aplikasinya kita aplikasi Mobil JKN, nanti boleh download aja aplikasi Mobil JKN ya. Mana sih? Nggak nampak lagi. Iya. PBI tidak aktif apa bisa diaktifkan kembali? Bisa, asalkan data kakaknya itu masuk ke dalam kuota dinas sosial, ke dalam data DTKS. Itu kan nanti dinas sosial itu memverifikasi lagi ya Kak, datanya itu apakah masuk ke desil 1 sampai desil 6 kalau nggak salah saya, yang masuk ke dalam penerima bantuan iuran seperti itu. Kalau misalnya sudah tidak aktif, itu banyak kemungkinan, salah satu kemungkinan mungkin di kakaknya itu sudah ada NIK yang menjadi ASN atau pegawai, itu nanti biasanya dinonaktifkan karena sudah dianggap ada anggota keluarga yang mampu gitu.
Cara cek BPJS untuk lihat nicknya bagaimana? Soalnya cuma tertera nomor kartu